RSUD Dr. Sutomo di Jawa Timur pertama kalinya mengadakan bedah saraf di bidang kesehatan mental yaitu skizofrenia untuk pertama kalinya di Indonesia. Saya tidak tahu siapa dokter saraf yang membedah sarafnya, tapi saya baca berita ini kalau misalnya di RSUD Dr. Sutomo ini eh, pertama kalinya diadakan bedah saraf di Indonesia yang menangani kesehatan mental khususnya skizofrenia. Ini merupakan langkah yang terobosan yang terbaru bekerjasama dengan West China Hospital, yaitu dari University of Sichuan, Chengdu, China. Mereka bekerja sama untuk melakukan bedah saraf pertama kalinya di bidang skizofrenia ini. Pasien ini ada dua, asal Malang, bersaudara. Yang pertama kakak laki-lakinya yang berusia 30 tahun, yang kedua perempuan berusia 27 tahun, adiknya. Mereka ini resisten terhadap berbagai macam obat antipsikotik dan masih sangat agresif dan halusinasinya masih sangat dominan. Nama psychosurgery-nya disebutnya psychosurgery ya karena bedah yang menangani bidang kesehatan mental alias psycho, kejiwaan. Nah, nama metodenya adalah stereotaktik kapsulotomi. Jadi intinya itu di bagian area internal otak, ada di bagian otak yang dilakukan kerusakan kecil supaya yang terhubung antara konektivitas antara emosi, regulasi emosi, kemudian regulasi pokoknya yang di bagian otak itu saya lupa apa namanya. Nah itu dia dibuat kerusakan kecil supaya nanti mereka nggak terlalu menderita gitu hidupnya. Jadi mereka supaya bisa berfungsi kembali. Ini prosedur ini bukan untuk menyembuhkan skizofrenia. Jadi jangan salah kaprah ya. Prosedur bedah ini bukan untuk menyembuhkan skizofrenia, tapi hanya untuk memotong jalur kabel supaya mesin tidak terlalu kacau. Intinya kayak gitu. Jadi bukan mereset mesin menjadi lebih baik, menjadi normal kembali, tapi hanya memotong jalur kabel supaya mesin tidak terlalu kacau. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti setelah operasi ini akan tetap ada yang namanya terapi obat, kemudian psikoterapi juga seperti itu. Dan nantinya ini tidak bersifat menyembuhkan ya. Ini tidak bersifat menyembuhkan ya. Jadi hanya membantu meregulasi supaya kedua pasien ini bisa berfungsi selayaknya orang pada umumnya gitu, supaya mereka tidak terlalu menderita gitu. Nah sebenarnya stereotaktik kapsulotomi ini banyak dipakai untuk kasus-kasus pada OCD, obsessive compulsive disorder yang berat, kemudian pada depresi yang berat yang resisten obat juga biasanya dipakai. Selain ECT ya, ECT kan electroconvulsive therapy. ECT itu biasa juga dipakai untuk depresi berat, untuk skizofrenia juga bisa, OCD juga bisa gitu. Tolong koreksi ya kalau saya salah, saya bukan psikiater atau psikolog. Jadi apalagi saya basisnya bukan kedokteran, jadi saya hanya tahu membaca dikit-dikit dari berbagai sumber aja. Kemudian jadi walaupun ini terobosan pertama, belum tentu ini bisa menyembuhkan ya. Jadi jangan salah kaprah tiba-tiba minta ke psikiater kita yang menangani kita, dok saya mau stereotaktik kapsulotomi gitu. Gak bisa gitu, karena ini harus ada izin etiknya, komite harus melolos uji etik juga, dan ini harus disiplin banget dan evaluasinya harus benar-benar disiplin banget karena nggak semua pasien bisa gitu, karena ini yang udah tergolong sangat berat, skizofrenia paranoid yang sudah sangat berat dan agresif biasanya pasiennya, dan resisten dengan segala jenis antipsikotik. Jadi bukan untuk menyembuhkan ya, saya ulang lagi, bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk ibaratnya gini, ada mesin yang kacau, terus lewat bedah saraf ini dipotong beberapa kabelnya,
satu kabel, dipotong satu kabel, nanti dia mesinnya jadi nggak terlalu kacau gitu. Nah seperti itu ibaratnya. Tapi ada resikonya, efek sampingnya, antara lain bisa mengubah kepribadian, mengubah kognitif, menjadi apatis, datar, kemudian kepribadiannya jadi berbeda gitu, nggak layaknya manusia umumnya gitu. Cuman lebih terkontrol, jadi emosinya nggak meledak-ledak gitu. Jadi nggak membahayakan orang di sekitarnya juga, seperti itu. Baik, sampai jumpa dulu. Dadah.